숟가락은 들 수 있을 거다. Di tempat lain, Pak Chow sedang merayakan tentang keberhasilannya menjadi seorang DPR. Kemudian ia pun menyuruh salah satu dari Chang Wo dan Yang Ki untuk mengurus bisnisnya, karena memang dia akan disibukkan dengan kegiatan untuk mengumbar janji-janji manis. Waduh, mendengar hal itu membuat Chang Wo dan Yang Ki ini berebut untuk mendapatkan bisnis tersebut. Namun sebelum itu, mereka harus berhasil mengambil restoran Ibu Sur terlebih dahulu. Dengan begitu percaya dirinya, Chang Wo si kampret ini mengatakan bahwa dia yang akan menghancurkan restoran itu dan merebutnya. 걱정하지 마십시오. 제가 해결하겠습니다. 그래서 뭐 큰일 하겠어? Di keesokan harinya, Chang Wo langsung membawa pasukannya untuk menyerang restoran milik Ibu Sur. Akan tetapi saat Chang Wo ini melihat Tae-sik juga ada di restoran tersebut, ia pun langsung merasa ketakutan, merinding, dan bijinya mengecil. Kemudian ia pun langsung pergi kabur. Setelah itu Chang Wo menemui Pak Chow dan marah-marah. Karena memang Pak Chow tidak memberitahunya jika di restoran Ibu Sur itu ada Tae-sik. Seandainya dia tahu, dia juga bakalan berpikir 10 kali. 그래서 한번 진짜로 해보자 이거야? Di malam harinya terlihat Tae-sik yang memberikan sebuah sepatu untuk ibunya karena dia sudah mendapatkan gaji pertamanya. Dia juga memberikan kamera untuk adik perempuannya ini yang sangat disayanginya. Diketahui jika buku catatan yang selalu dibawa oleh Tae-sik ini ternyata adalah pemberian dari Ibu Sur ketika dulu ia masih berada di dalam penjara, dan ia disuruh untuk menulis setiap kegiatan yang ia lakukan. Saat Hyujin mengambil buku itu karena iseng, kemudian Hyujin menulis kegiatan untuk pergi piknik ke suatu tempat. Lalu keluarga ini pun pergi piknik untuk liburan. Dari sini hubungan kakak beradik ini pun mulai semakin dekat. Di malam harinya Tae-sik bertemu dengan sopir Pak Chow yang bernama Hyujin. Dia menceritakan bahwa bosnya yaitu Pak Chow sudah membeli banyak lahan di kota ini untuk dijadikan sebuah mall dan memperluas bisnisnya. Akan tetapi hal itu terhalang oleh restoran milik ibunya Tae-sik yang tidak ingin dijual. Ia juga menambahkan agar Tae-sik ini selalu waspada dan berhati-hati karena Pak Chow adalah orang yang suka melakukan apapun demi mendapatkan keinginannya. Di balik perbincangan itu, ternyata anak buah Chang Wo mendengar perbincangan tersebut. Namun saat mereka melaporkannya kepada Chang Wo dan Yang Ki, mereka malah mengira jika Pak Chow menawarkan sebuah pekerjaan untuk Tae-sik. 조 회장의 퇴직일을 거두려는 것 같은데. 그럼 우린 Kemudian Chang Wo meminta kepada Yang Ki untuk segera menghancurkan restoran Ibu Sur. Sementara Yang Ki sendiri yang akan menangani Tae-sik. Di keesokan harinya, Chang Wo pun langsung datang lagi ke restoran Ibu Sur dan langsung mengobrak-abrik tempat itu. Hyujin yang melihat kejadian itu pun tidak tinggal diam dan langsung memukul Chang Wo menggunakan kameranya. Kemudian Hyujin langsung pergi ke tempat kerja Tae-sik dan memberitahukan kejadian tersebut. Namun sesampainya di restoran, Chang Wo dan anak buahnya sudah pergi. Mereka hanya mendapati restoran yang sudah hancur berantakan dan juga kamera pemberian Tae-sik yang rusak karena tadi dipakai untuk memukul kepala Chang Wo. 한수지시죠? 그 인간을 어떻게 아느냐? Di sisi lain, Tae-sik yang sudah mengetahui dalang dari semua ini, dia pergi menemui Chang Wo dan menanyakan alamatnya Chow Pan-soo. Lalu, Tae-sik mengajak Chow Pan-soo untuk berdamai agar tidak lagi mengganggu restoran milik ibunya. Karena memang Tae-sik juga sudah berjanji tidak akan melakukan perkelahian lagi. Lalu Chow Pan-soo menawarkan Tae-sik pekerjaan, namun Tae-sik ini menolaknya. Selain karena dia sudah merasa bersyukur dengan pekerjaannya yang sekarang, dia juga tidak ingin jatuh ke dalam lubang hitam yang sama, kecuali lubang berjalan. Akan tetapi karena penolakan ini, Chow Pan-soo merasa begitu terhina. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk menjebak Tae-sik agar melakukan sebuah kesalahan. Karena memang dia juga mengetahui jika Tae-sik ini masih bebas bersyarat.
Ketika di bengkel, Tae-sik didatangi oleh para anak buah dari Cho Pan-soo yang langsung menghajarnya. Bosnya yang ada di sana pun juga ikut dihajar. Di sisi lain, Cho Pan-soo menghubungi polisi dan melaporkan jika Tae-sik sedang berkelahi. Namun ternyata Tae-sik berhasil menahan amarahnya untuk tidak melawan. Meskipun dia sendiri juga tidak mengetahui kalau sebenarnya hal itu adalah sebuah jebakan untuknya. Di malam harinya, preman yang menghajar Tae-sik mendatangi rumah Ibu Sur. Di sini, pria ini mengungkapkan jika pria yang telah dibunuh Tae-sik 10 tahun yang lalu adalah merupakan kakak kandungnya Hyujin yang bernama Cheo Do-pil. Hyujin yang mendengar hal itu pun merasa sangat begitu terkejut dan juga marah. Di sisi lain, Ibu Sur menjelaskan bahwa dia telah memaafkan Tae-sik sebelum dia menerima Tae-sik kembali. Karena setelah membunuh Cheo Do-pil, Tae-sik telah meminta maaf dan menyesalinya. Selain itu, Ibu Sur juga menjelaskan kejadian sebenarnya kepada Hyujin jika Tae-sik tidaklah bersalah. Mendengar penjelasan ibunya itu, Hyujin pun mulai mengerti. Kemudian, Tae-sik meminta maaf kepada Hyujin karena telah membunuh kakak kandungnya, dan dia akan pergi dari rumah itu. Namun, Hyujin memintanya untuk tetap tinggal di sini bersamanya dan juga ibunya. Sedangkan permasalahan perihal kakaknya, ia malah berterima kasih kepada Tae-sik karena telah membunuhnya. Karena memang dulu kakaknya sering memukuli ibunya ketika ingin meminta sesuatu. 그리고 내일부터는 오빠라고 부를게. 이거 매우 어색한데. Di hari berikutnya, Ibu Sur datang kembali menemui Cho Pan-soo. Di sini, Ibu Sur mengingatkan Cho Pan-soo bahwa jika dia masih mengganggu keluarganya, dia akan menyebarkan buku diary milik anaknya, yaitu si Chimeng alias Cheo Do-pil. Di mana di dalam buku tersebut tertulis bahwa Cho Pan-soo lah yang menyuruh anaknya untuk membunuh Tae-sik. Mengetahui hal tersebut, Byung-jin langsung menelpon dan memberitahu Tae-sik tentang hal tersebut. Dia juga menyuruh Tae-sik untuk tetap waspada dan berhati-hati, karena Cho Pan-soo adalah orang yang tidak akan tinggal diam dengan ancaman ibunya itu. Di keesokan harinya, teror pun dimulai. Diawali dengan melukai Hyujin, yang mana saat Hyujin sedang akan menyeberang, ia dipukul dengan menggunakan sebuah batu bata. Sampai membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Karena kejadian ini, Ibu Sur memutuskan untuk pergi meninggalkan kota ini demi untuk keselamatan keluarganya. Di sisi lain, Tae-sik yang telah mengetahui siapa dalang dari semua ini langsung pergi menemui Cho Pan-soo. Di sini, Tae-sik menyatakan jika dia dan keluarganya akan pergi dari kota ini. Mendengar hal itu, Cho Pan-soo ini malah meminta tangan kanan Tae-sik sebagai pertukaran keselamatan untuk keluarganya. Byung-jin yang ada di sana menyerahkan diri jika dialah yang akan mengeksekusinya. Dia juga menambahkan jika setelah ini Tae-sik hanya akan mampu memegang sendok saja. Namun yang terjadi sebenarnya, Byung-jin tidaklah benar-benar melukai tangan Tae-sik, karena Byung-jin ini tidak memotong otot tangannya. Setelah kejadian itu, Tae-sik pergi ke rumah sakit dan menemui Hyujin. Tae-sik bilang jika dia akan selalu melindungi Hyujin apapun yang terjadi. Di tempat lain, Cho Pan-soo menyuruh Yang-ki untuk membunuh ibunya Tae-sik dan mengambil buku diary-nya. Singkat cerita, Yang-ki pun mendatangi rumah Ibu Sur dan langsung mencekiknya sampai Ibu Sur tewas. Tak lama kemudian, Tae-sik yang sudah pulang pun dikejutkan dengan keadaan ibunya yang sedang menggantung. Setelah kejadian itu, Tae-sik menemukan sebuah anting yang dipakai Yang-ki dan itu milik Yang-ki. Kini Tae-sik pun sudah benar-benar marah dan sudah tidak bisa lagi untuk menepati janjinya, yaitu tidak akan berkelahi. Karena semua ini sudah di luar batas. Alhasil, Tae-sik langsung mabuk lagi sambil menangis sebelum dia akan melakukan aksi balas dendam.
Di sisi lain, Chopansu bersama dengan anggotanya sedang merayakan keberhasilannya. Namun tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara orang yang sedang menangis yang ternyata itu adalah Tae-sik. Karena ibunya kini sudah meninggal, sekarang Tae-sik sudah tidak bisa menahan lagi emosinya dan juga janjinya yang telah ia buat selama 10 tahun. Bersamaan dengan anting milik Yangki yang menjadi bukti atas kematian ibunya. Sebelum Tae-sik mulai menghajar mereka, di sini Tae-sik menanyakan tentang siapa yang telah membunuh ibunya. Kemudian Tae-sik menyuruh Byung-jin untuk keluar dari ruangan ini jika tidak ingin ikut mati juga. 미안해요. 고맙다. Setelah itu Tae-sik pun langsung memporak-porandakan tempat itu dan menghajar mereka. Sampai akhirnya Chopansu yang menjadi dalang dari semua ini pun dihajarnya sampai tewas. Film ini diakhiri dengan Tae-sik yang duduk terdiam sambil mengingat kebersamaan dengan ibu tercintanya. Sampai akhirnya Tae-sik pun memilih untuk ikut terbakar dan mati dalam ketenangan. 엄마야, 희주야. Oke, jadi itulah alur cerita film kita kali ini. Hal yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan lupa makan, jangan lupa istirahat walaupun pikiran pusing dan ndak karo-karuan. Karena memang walaupun hidup ini sulit dan ya begitulah bikin pusing doang, kita harus tetap semangat menjalaninya karena hidup masih berlalu. Jadi jangan mudah menyerah, tetap semangat dan jangan putus asa. Oke? Jadi segitu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film-film berikutnya. Oke, begitu saja, sampai jumpa, see you, dan dadah.